Hai Sobat IC, welcome back to IC All About Indonesia. Apa kabar kalian semua dari Sabang sampai Merauke? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Seperti biasa, IC bakal share ke kalian asal muasal kota lagi nih sob. Kali ini kota apa ya? Makanya simak video ini sampai habis. Jangan lupa juga siapin minum dan cemilan ya, biar nggak suntuk weh. Yuk lanjut. Kalian tahu nggak ibu kota Indonesia? Wah, kelewatan sih kalau nggak tahu. Yaps, bener banget. Apalagi kalau bukan Jakarta atau sekarang disebut DKI Jakarta. Loh, kok jadi DKI Jakarta? Gimana ceritanya? Nah, banyak yang nggak tahu kan? Jadi sebetulnya DKI Jakarta ini sudah beberapa kali ganti nama sob. Di antaranya yaitu Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Jakarta, dan sampai sekarang DKI Jakarta. How come? Oke, kita bahas mulai dari Sunda Kelapa dulu ya. Jadi nama Sunda Kelapa ini diambil dari nama pelabuhan kerajaan Sunda yang beribu kota di Daye, Pakuan, Pajajaran. Sunda Kelapa ini sudah ada sejak kerajaan Tarumanegara pada abad ke-12. Waktu itu wilayahnya masih dikuasai kerajaan Hindu Pajajaran. Pada masa itu, pelabuhan ini berperan sangat penting karena menjadi salah satu jalur masuknya kapal-kapal asing yang membawa barang dagangan mereka untuk ditukar dengan rempah-rempah. Saat itu kapal yang berasal dari Cina, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah ini berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa dengan membawa barang seperti kain, kopi, porselen, kuda, anggur, dan lain-lain. Menurut Tommy Pierce, penulis sekaligus penjelajah asal Portugis, menyebut bahwa Sunda Kelapa ini adalah pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Pelabuhan ini juga dapat ditempuh dalam waktu 2 hari dari ibu kota kerajaan. Seiring perkembangannya dari tahun 397 sampai tahun 1527, nama Sunda Kelapa ini berganti menjadi Jayakarta. Loh, kenapa diganti? Menurut Tommy Pierce yang kala itu juga menjelajahi Asia dan singgah di Sunda Kelapa, bahwasanya bangsa Portugis telah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa. Nah, salah satu yang paling ramai oleh pedagang ataupun pengunjung yaitu Sunda Kelapa ini. Karena wilayah ini menjadi sangat ramai, Raja Sunda Surawisesa pun meminta bantuan bangsa Portugis untuk mendirikan sebuah benteng perlindungan. Dari adanya kemungkinan serangan kerajaan Cirebon dan juga kerajaan Demak yang ingin memisahkan diri dari kerajaan Sunda waktu itu. Di mana hal ini diabadikan oleh cerita pantun Seloka Munding Laya di Kusuma. Namun sebelum benteng tersebut berdiri, kerajaan Cirebon dan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah menyerang Sunda Kelapa serta mengusir bangsa Portugis dengan memenangkan pertempuran tersebut. Bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1527 yang menjadi cikal bakal ditetapkannya hari jadi kota Jakarta sampai sekarang, Fathahillah pun merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta. Jaya artinya kemenangan dan Karta artinya dicapai. Setelah itu Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin yang menjadi sultan di Kesultanan Banten. Nama Jayakarta ini pun bertahan sampai tahun 1619. Namun kemudian pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen atau Coen atau Kun atau Chun, gimana cara bacanya ya, berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan mulai menguasai Jayakarta serta mengubah namanya menjadi Batavia. Di bawah kolonialisasi Belanda, wilayah ini pun diperluas dan berkembang menjadi kota yang besar. Seperti yang kita tahu, untuk pembangunan kota ini, Belanda mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Mereka kebanyakan berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Cina, dan India. Nah, sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang membentuk sebuah komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Nah, kayaknya ini nih asal mulanya Betawi. Batavia pun semakin berkembang ke arah selatan pada tahun 1818
dengan selesainya Koningsplein atau Gambir. Nah, tahun 1905 di ibu kota Batavia dibentuk dua kota praja atau Gemeente, yaitu Gemeente Batavia dan Mister Cornelis. Lalu Belanda pun membangun lagi kota Taman Menteng pada tahun 1920. Dan wilayah ini pun menjadi tempat baru bagi para petinggi Belanda. Pada tahun 1935, Batavia dan Mister Cornelis telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya. Nah, setelah sekian lama Belanda menguasai Hindia Belanda, Jepang pun datang menduduki wilayah Batavia dan merubah namanya menjadi Jakarta. Kota ini pun menjadi tempat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan masih diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Lalu pada tahun 1959, nah berarti kejadiannya udah 10 tahun nih, statusnya dirubah menjadi Dati 1 atau daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Nah, kalian tahu nggak gubernur pertama kota Jakarta? Kalau kalian tahu, komen di bawah. Gubernur pertama ialah Sumarno Sosro Atmojo dengan nama lengkap Brigadir Jenderal TNI Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo. Dan tahu nggak kalian siapakah beliau? Jadi beliau itu ternyata kakek dari drummer band legendaris Indonesia, yaitu Bang Bim Bim Slank. Siapa yang nggak tahu Bim Bim Slank? Amazing. Beliau ini diangkat langsung menjadi gubernur Jakarta oleh Presiden Soekarno. Dan pada tahun 1961, status Jakarta dirubah lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Nah, sejak dinyatakan sebagai ibu kota, Jakarta ini berkembang pesat dan penduduknya melonjak akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan. Pada masa Presiden Soekarno, Jakarta membangun sejumlah proyek besar, yaitu membangun Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan juga Monumen Nasional atau yang kita kenal sebagai Monas. Oke sobat, begitulah sejarah singkat asal-muasal DKI Jakarta ini. Dan sampai sekarang DKI Jakarta punya julukan The Big Durian karena dianggap sebanding dengan New York City yang punya julukan Big Apple. Wow, fantastic. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian. Mohon dikoreksi barangkali ada kesalahan. Kalian juga bisa kirim ide-ide kalian ke email di bawah ini. Apalagi yang menarik untuk kita bahas. And don't forget to like, comment, share, click subscribe button and hit the bell notification agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar Indonesia. Because you will see what I see.